Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil observasi kami di salah satu sekolah yang ada di Tasikmalaya. Kami beranggotakan 4 orang. Saya sendiri yaitu Muhammad Fauzi, terus rekan saya ada itu Cirilawati, ada Tahira, dan juga ada Aisman. Sekolah yang kami kunjungi yaitu SMP 4 Tasikmalaya. Sebelumnya kami akan melakukan observasi di SMP 3 Tasikmalaya. Tetapi setelah kami kunjungi kurang dapat respon yang baik dikarenakan ada beberapa alasan guru tersebut tidak mau diwawancarai. Alhasil kelompok kami mengganti haluan untuk mengobservasi di sekolah SMPN 4 Tasikmalaya. Sebelumnya kelompok kami mohon maaf apabila ada informasi-informasi yang kurang jelas mengenai hasil wawancara yang kami lakukan di sekolah tersebut, dikarenakan yang rencananya kelompok kami akan melakukan observasi secara 2 kali, tetapi hanya bisa dilakukan 1 kali dikarenakan adanya COVID-19 yang sedang naik daun. Untuk itu kepada teman-teman semua untuk stay at home di rumah saja agar COVID-19 segera turun dari daunnya. Sebelum kelompok kami akan memaparkan hasil wawancaranya, di sini saya akan menyinggung sedikit apa itu RPP, silabus, bahan ajar, RKPD, program tahunan, dan juga program semesteran. Nah, untuk RPP itu sendiri yaitu rencana penggambaran prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Nah, untuk silabus itu sendiri yaitu merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Untuk RKPD yaitu rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Nah, untuk bahan ajar yaitu seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara pengevaluasian yang didesain secara sistematis. Nah, untuk program semesteran yaitu program pengajaran yang harus dicapai selama 1 semester. Nah, pada periode itu para siswa diusahakan untuk bisa menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, untuk program tahunan yaitu rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun pembelajaran untuk mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum. Nah, itu semua nanti akan dibahas hasil wawancaranya oleh rekan-rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Aisyah Cilalawati. Di sini saya akan memaparkan tentang hasil observasi di SMPN 4 Tasikmalaya. Sebelumnya saya meminta maaf terlebih dahulu kalau nanti ada suara-suara bising karena di sini sedang turun hujan. Oke, lanjut saja ke pembahasannya. Di sini saya akan membahas tentang RPP dan juga silabus. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang RPP terlebih dahulu. Jadi ketika kami menanyakan tentang RPP di SMPN 4 Tasikmalaya ini, ternyata RPP di sana sudah dijadikan buku untuk 1 semester. Kebetulan itu RPP untuk semester 1. Dan RPP di sana sudah RPP kurikulum 2013. Ketika kami menanyakan tentang RPP semester 2-nya, ternyata ibunya belum membuatnya. Karena ibu mendapatkan surat edaran bahwasannya untuk tahun sekarang ini akan adanya perubahan RPP itu sendiri. Jadi setiap sekolah itu memberikan perwakilan NGMP-nya untuk sosialisasi tentang RPP, bahan ajar, dan yang lainnya. Karena belum ada sosialisasi lanjutan, jadi ibu belum membuat RPP untuk semester 2 ini. Setelah itu kami menanyakan tentang ketentuan di dalam RPP. Jadi yang pertama untuk ketentuan KKN itu adalah ketentuan diputuskan oleh NGMP sekolah. Sedangkan untuk interval penilaian sangat baik, dan kurang itu adalah kesepakatan NGMP pusat. Ibu juga sharing tentang hambatan-hambatannya. Untuk hambatannya, jadi kesesuaian RPP dengan pembelajaran itu tergantung kondisi dan situasi kelas. Jadi semisalnya jam matematikanya itu disimpan di akhir pembelajaran atau mendekati pulang gitu. Jadi kondisinya tuh kurang kondusif. Jadi ibunya harus lebih kreatif lagi dalam memasukkan metode dan
model pembelajarannya apa gitu untuk biar lebih asik lagi. Yang kedua itu ada di RPP itu ada evaluasi pembelajaran. Nah, kadang katanya dalam mengevaluasi pembelajaran ini tidak sempat. Jadi ibu cara mengevaluasi pembelajaran itu dengan cara melihat siapa saja yang aktif di dalam pembelajaran matematika tersebut untuk hari itu juga. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu apakah pada saat proses pembelajaran berlangsung sesuai dengan yang ada di RPP atau tidak? Pada saat proses pembelajaran berlangsung, terkadang tidak sesuai dengan yang ada di RPP karena melihat situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Kemudian, bagaimanakah cara atau solusi untuk mengatasi hal tersebut? Untuk mengatasi hal tersebut, cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan penelitian tindakan kelas. Salah satu tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk mengatasi atau memperbaiki praktek pembelajaran di sekolah, sehingga dapat mempermudah dalam penyusunan RPP. Kemudian, saya bertanya kepada beliau, apakah Ibu sudah melakukan penelitian tindakan kelas dalam setiap pembuatan RPP? Kemudian, beliau menjawab, dulu sebelum dipindahkan mengajar di kelas 7, beliau hanya memegang 2 kelas, sehingga dapat melakukan penelitian tindakan kelas. Akan tetapi, sekarang beliau dipindahkan untuk mengajar di kelas 7 dan kelas 9, sehingga beliau memegang lebih dari 2 kelas. Karena beliau memegang lebih dari 2 kelas, maka ada beberapa kendala kenapa tidak dilakukannya penelitian tindakan kelas. Terutama yang menjadi kendalanya itu dari sistem kurikulumnya sendiri. Untuk kurikulum 2013, guru dituntut untuk lebih banyak pencatatan. Salah satu pencatatannya yaitu guru harus mencatat sikap dan perilaku muridnya. Bisa dibayangkan ketika ibu memegang lebih dari 2 kelas dan kita samaratakan misalnya untuk satu kelas itu ada 32 siswa. Maka setiap guru masuk kelas pada saat proses pembelajaran sudah mulai atau berlangsung, nah di sana itu guru harus mulai melihat, mengamati satu-satu siswa untuk dilihat sikap dan perilakunya pada saat proses pembelajaran atau pada saat mengerjakan tugas atau dan yang lainnya yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Sehingga itu lebih banyak memberikan tugas kepada guru. Selain itu, guru harus membuat RPP, tetapi juga harus mencatat sikap dan perilaku siswanya. Maka dari itu, untuk pembuatan RPP yang sekarang itu, terkadang ibu bilang suka mengcopy paste dari RPP yang sudah ada, hanya merevisi sedikit-sedikit saja. Kemudian saya bertanya kepada beliau mengenai perubahan RPP. Ya meskipun belum disahkan, akan tetapi beritanya sudah meluas di sosial media. Kemudian tanggapan dari ibu sendiri, memang belum ada obrolan lebih lanjut mengenai perubahan RPP ini terkait dengan MGMP yang lainnya. Akan tetapi, ibu berpendapat untuk RPP yang sekarang ini ibu sangat setuju. Karena perubahan RPP di sini itu lebih ke penyederhanaan RPP. Yang dimana guru bebas berinovasi, guru bebas membuat RPP sesuai dengan kebutuhannya sehingga tidak terpaku dengan RPP yang sebelumnya, yang RPP yang banyak itu. Sehingga ibu harap ketika RPP ini sudah disahkan, bisa saja penelitian tindakan kelas itu dilakukan karena pembuatan RPP yang baru itu tidak terlalu rumit dengan RPP yang dulu, hanya mencatat poin-poin pentingnya saja. Cukup sekian dari saya, terima kasih, saya kembalikan kepada rekan saya. Setelah itu ada silabus. Nah, dalam silabus SMP 4 Tasikmalaya ini tidak ada masalah. Sudah sesuai dengan aturannya, juga terkait poin-poin pentingnya pun sudah ada dan jelas.
di mana isi silabus itu yang pertama itu identitas mata pelajaran, yang kedua identitas sekolah, meliputi nama satuan pendidikan dan kelas, yang ketiga itu kompetensi inti, yang keempat itu kompetensi dasar, yang kelima itu tema, yang keenam materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butiran-butiran sesuai rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh itu adalah pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kedelapan itu adalah penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil lanjutan. Yang kesembilan itu ada alokasi waktu, yang kesepuluh itu sumber belajar. Dapat berupa buku, media cetak atau elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lainnya yang relevan. Selanjutnya, bahan ajar, LKPD, dan lain sebagainya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya Tahira Salamatul Naim akan meneruskan pembahasan tentang hasil observasi ke SNPN 4 Tasikmalaya mengenai RPP, silabus, dan perangkat pembelajaran lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan ajar, LKPD, instrumen penilaian, dan instrumen penilaian untuk sikap. Tadi teman saya Yusuf Cilawati telah menjelaskan tentang RPP dan silabus. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu ada bahan ajar. Jadi dalam buku tersebut selain RPP, silabus, dan terdapat visi dan misi sekolah, terdapat juga bahan ajar, LKPD, instrumen penilaian sikap, dan instrumen penilaian sehari-hari untuk gurunya. Nah, untuk bahan ajar tersendiri, jadi ibunya itu mengambil dari buku-buku pelajaran, buku-buku paket pelajaran, kemudian disusun kembali sesuai dengan metode yang akan dilaksanakan yang telah tertera di RPP. Jadi misalkan dalam RPP itu guru tersebut telah mencantumkan akan menggunakan model DL atau Discovery Learning, maka dalam bahan ajarnya pun disusun secara menggunakan metode Discovery Learning gitu. Misalkan dalam pembahasan pertama siswa diberikan stimulasi, jadi bahan ajar tersebut bagaimana menggambarkan tentang stimulasi. Kemudian ada juga misalkan problem statement dan sebagainya. Jadi bahan ajar itu bertahap sesuai dengan model pembelajaran yang akan digunakan pada yang telah dituliskan di RPP. Nah, untuk bahan ajar tersendiri ini juga menentukan media pembelajaran apa saja yang akan digunakan. Misalkan apakah membutuhkan media seperti alat peraga ataukah membutuhkan proyektor dan sebagainya gitu. Jadi bahan ajar ini disesuaikan dengan media yang akan dibutuhkan oleh guru. Kemudian dalam bahan ajar ini tidak dalam satu bahan ajar untuk satu pertemuan, tetapi dibagi lagi dalam satu bahan ajar itu bisa terdapat beberapa pertemuan, misalkan pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga sesuai dengan materi yang dijelaskan kepada murid. Nah, untuk selanjutnya ini ada contoh LKPD. Untuk contoh LKPD, jadi LKPD ini lembar kerja pembelajaran. Jadi untuk mengukur seberapa berhasil pembelajaran itu dilaksanakan gitu. Nah, jika di bahan ajar itu misalkan selalu ada beberapa bahan ajar memang dicantumkan soal, tetapi kalau bahan ajar yang tadi itu hanya menentukan contoh saja. Jadi soal tersebut, soal yang terdapat dalam bahan ajar itu tidak termasuk ke dalam LKPD, tetapi LKPD itu terpisah dengan bahan ajar gitu. Nah, untuk bahan ajar ini, jadi dalam satu buku itu dalam perangkat seperti RPP silabus harus dicantumkan kunci jawaban, dan ini di LKPD yang kita temukan di SMP 4 juga sudah beserta kunci jawabannya. Dan untuk isi dari LKPD ini soalnya itu beragam dari yang
mudah, kemudian cukup sulit dan sulit. Kemudian ada contoh penilaian keterampilan dan sikap. Nah, untuk penilaian keterampilan tersendiri ada yang namanya catatan perilaku dan bukti sikap. Nah, kemudian ada juga tindak lanjut. Jadi menurut ibu guru di SMP 4 tersebut menjelaskan bahwa ini diisinya ketika pembelajaran telah selesai gitu. Jadi ibunya memperhatikan ketika pembelajaran itu sedang berlangsung. Untuk instrumen penilaian ini juga ada poin-poin tersendiri bagaimana guru memberikan penilaian kepada murid, misalkan dari baik itu segi sikap ataupun dalam kognitifnya gitu. Misalkan dalam ada poin tentang prestasi, menyampaikan secara rinci cara-cara menemukan pola ataupun menyampaikan secara tepat lah. Jadi itu mendapat siswa itu ketika diajak diskusi oleh guru kemudian menjawab, guru tersebut sambil menilai gitu sejauh mana kognitif anak tersebut. Kemudian untuk sikap biasanya guru hanya memperhatikan sikap ketika murid tersebut sedang belajar. Kemudian untuk skor akhir, jadi di sini ada perhitungannya skor akhir dalam instrumen penilaian. Itu skor akhir itu adalah skor yang diperoleh per skor maksimal dikali 100. Jadi untuk untuk intervalnya sangat baik itu dari 86 sampai 100, kemudian baik itu dari 71 sampai 85, cukup itu 56 sampai 70, dan kurang dari 55, dan ini telah sesuai dengan kesepakatan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai hasil wawancara kami di SMP 4 Tasikmalaya. Dapat disimpulkan bahwa pada kenyataannya rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat oleh seorang guru tidak selamanya dapat sesuai dengan pelaksanaannya, dikarenakan tergantung dengan situasi dan kondisi kelas yang ada. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.